Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Kita akan kembali meneruskan tentang cerita wayang kita tentang perang Bratayuda. Namun sebelum itu jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Cerita apa yang akan kita bahas kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Pertempuran antara Adipati Karna dengan Raden Arjuna kembali berlanjut. Di hari selanjutnya Adipati Karna tetap melawan Raden Arjuna. Di Tegal Kuruseta menjadi lautan padang bagi mereka untuk bertempur, mengadu kesaktian di dalam merentang-rentangkan panah. Banyak sekali korban yang berjatuhan, korban dari antara mereka berdua, Adipati Karna dan Raden Arjuna. Namun pada pertempuran kali ini, pertempuran berhasil dikuasai oleh Adipati Karna yang semakin mendesak Raden Arjuna. Arjuna semakin terdesak atas keganasan serta kesaktian Adipati Karna yang terus-terusan mendesak dan menembak-nembakkan panah pusaka menuju ke Raden Arjuna. Tentu saja pasukan di pihak Pandawa menjadi mundur, serta intensitas serangan yang sangat besar dari Adipati Karna membuat Arjuna serta pihak Pandawa menjadi sangat gentar. Hal itu kemudian terlihat jelas oleh sang kusir dari kereta Adipati Karna, yaitu Prabu Salya yang dari kemarin menjadi kusir sang Adipati Karna. Prabu Salya merupakan mertua daripada Adipati Karna dan dipercayai untuk memegang kusir kuda. Sesungguhnya sang Prabu Salya memiliki hati untuk membantu para Pandawa, namun karena kelicikan Sangkuni yang harus memaksa dia berpihak ke pihak Kurawa, sehingga dengan terpaksa dia pun harus bertarung di sisi dan di pihak para Kurawa dan harus melawan para Pandawa. Nakula dan Sadewa adalah keponakannya dari sang adik, yaitu Dewi Madrim yang sudah meninggal. Sementara ketiga anak perempuan daripada Prabu Salya menikah dengan semua orang-orang Astina. Salah satunya adalah Adipati Karna yang menikahi anaknya, sehingga dia tidak bisa mundur dari keterikatan perang di pihak Kurawa. Namun sejatinya hatinya tetap kukuh dalam mendukung para Pandawa. Sehingga ada suatu kejadian ketika Adipati Karna sedang merentang dan menembak-nembakkan anak panah untuk memukul mundur Arjuna. Kemudian Prabu Salya pun mulai membuat siasat. Prabu Salya kemudian meminta kepada Adipati Karna untuk menghitung terlebih dahulu sebelum melemparkan anak panah. Hal itu dimaksudkan agar kereta kuda tidak goyang serta tidak kehilangan keseimbangan, dan Prabu Salya pun jadi lebih siap di dalam mengatur kereta kudanya. Adipati Karna pun tanpa curiga kemudian menghitung dari 1 sampai 3 sebelum menembakkan anak panah. Namun ketika Adipati Karna sudah menghitung dan hendak melepaskan anak panahnya, namun tiba-tiba sang Prabu Salya pun menggoyangkan kereta kuda. Seketika kuda pun menjadi menjerit dan kereta pun kehilangan keseimbangan. Alhasil panah yang tadinya diarahkan kepada Pandawa dan Raden Arjuna menjadi salah sasaran. Panah yang salah sasaran itu kemudian masuk ke antara barisan para Kurawa yang kemudian menghancurkan pasukannya sendiri. Adipati Karna yang mulanya tidak curiga kemudian hendak menembakkan anak panah yang kedua, dan seperti biasa dihitung sampai 3. Namun ketika hitungan ketiga kembali kereta bergetar. Akhirnya anak panah yang hendak ditembakkan oleh Adipati Karna menyasar atau menuju ke atas langit, sehingga panah pusaka yang ditembakkan oleh Adipati Karna terkena kepada para dewa yang sedang menyaksikan kejadian tersebut. Sehingga kejadian tersebut mengundang kemurkaan dari para dewa dan Karna pun mendapatkan kutukan. Karna pun tentu saja merasa sangat kecewa dengan perlakuan kuda yang dia tunggangi, namun dia masih belum curiga.
Dan kemudian anak panah yang ketiga ketika akan dilemparkan, Adipati Karna pun menghitung sampai 3 seperti biasa. Namun ketika hitungan sampai ketiga, kembali kereta kudanya pun bergetar. Namun kemudian sang anak panahnya pun akhirnya meleset sehingga menuju hutan di belakang Tegal Kuruseta, yang akhirnya kemudian mengusik jin-jin yang berada di sana dan kemudian kembali sama mengutuk Adipati Karna. Adipati Karna kemudian mulai curiga karena sudah 3 kali keretanya bergetar dan 3 kali juga kudanya tidak mau diam. Dan seketika kemudian Adipati Karna pun berpura-pura menghitung sampai 3 dan hendak menembakkan pusakanya. Namun sejatinya itu hanya untuk memancing apakah benar itu kesalahan dari keretanya atau dari Prabu Salya. Dan hitungan ketiga pun kemudian kereta pun tiba-tiba bergetar, namun terlihat dengan jelas sang Prabu Salya lah yang kemudian menggetarkan kereta kuda tersebut. Melihat kejadian itu kemudian Adipati Karna pun menjadi marah karena ternyata sang mertuanya sendirilah yang telah mencurangi dirinya. Kemudian Prabu Salya pun diajak berbalik dan bendera putih pun dikibarkan untuk sementara. Prabu Salya kemudian dicaci maki serta dihina oleh sang Adipati Karna yang tidak terima dengan dirinya yang sudah dipermainkan. Perkataan Adipati Karna terdengar oleh semua pasukan Kurawa serta para petinggi-petinggi Kurawa, sehingga kemudian sang Prabu Salya pun mendapatkan cemoohan dari seluruh pasukan dan disuruh dan diminta untuk turun dari kereta kuda dan berhenti dari peperangan. Prabu Salya dicap sebagai pengkhianat dan dipermalukan di tengah-tengah peperangan. Prabu Salya tentu saja tidak terima dengan perlakuan Karna, namun perlakuan semua Kurawa yang memintanya untuk turun dan menyingkir dari medan perang kemudian membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya sang Prabu Salya pun mengurung Adipati Karna yang akan mendapatkan siar hari ini. Adipati Karna kemudian menyanggupi bahwa dirinya bisa mengendarai kereta tanpa menggunakan kusir. Namun benar saja ternyata Adipati Karna mengendarai kereta kudanya sendiri sambil melemparkan dan menembakkan anak panah dengan dirinya sendiri. Arjuna kembali terdesak dengan serangan-serangan daripada Adipati Karna yang semakin membabi buta. Adipati Karna banyak sekali mendapatkan pujian dari para petinggi Kurawa karena kesaktiannya yang bisa merentangkan dan menembakkan anak panah walaupun tanpa kusir. Pandawa pun semakin terdesak dan pasukan dari Pandawa pun semakin mundur. Adipati Karna pun mendapatkan banyak sekali pujian. Adipati Karna banyak dielu-elukan dan kemudian timbullah rasa sombong di dalam diri Adipati Karna. Adipati Karna semakin besar kepala dan kemudian tersirat di dalam pikirannya untuk mengejar kereta kuda Arjuna yang sedang mundur. Karna pun memacu kereta kudanya demi mengejar Arjuna. Namun ketika di tengah Tegal Kuruseta, Adipati Karna pun tidak melihat ada sebuah lubang yang menerobos cukup dalam. Tiba-tiba saja roda kereta Adipati Karna terperosok ke dalam lubang tersebut. Masuknya kereta kuda Adipati Karna kemudian membawa masalah baru bagi Adipati Karna. Adipati Karna pun kemudian turun dari keretanya dan hendak membetulkan rodanya yang sudah masuk ke dalam lubang. Kejadian tersebut dilihat oleh Prabu Batara Kresna dan Raden Arjuna yang sedang mundur. Kemudian Prabu Batara Kresna pun tidak melihat adanya bendera putih dan kemudian memaksa Arjuna untuk menembakkan senjata Pasopati. Adipati Karna tidak memiliki bendera putih sehingga dia masih bisa untuk ditembak karena masih berada di dalam medan peperangan. Arjuna pun kemudian mengambil panah Pasopati yang kemudian ditembakkan menuju Adipati Karna. Adipati Karna yang sedang membetulkan keretanya yang terperosok ke dalam lubang tidak melihat panah Pasopati yang lurus mengenai kepala Adipati Karna. Adipati Karna pun mati seketika.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan ketemu lagi di dalam cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.